Hai teman-teman, saya Michelle Avinina. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kas kecil dan kas bank. Perbedaan kas kecil dan kas bank. Kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash merupakan dana yang disiapkan untuk kegiatan operasional atau pengeluaran rutin dengan nominal yang relatif kecil. Sedangkan kas bank merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran non-rutin di perusahaan dengan nominal yang relatif lebih besar atau sejumlah uang tunai yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada tujuan kas kecil. Tujuan kas kecil di sini ada 4. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan perusahaan. Untuk membayar perlengkapan perusahaan seperti alat tulis kantor ataupun yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan biasanya biaya perlengkapan perusahaan akan memiliki biaya yang lebih kecil, jadi cocok menggunakan petty cash. 2. Menghindari terjadinya alokasi pembayaran yang tidak ekonomis. Dengan menggunakan kas kecil atau petty cash bisa membantu perusahaan untuk menghindari terjadinya alokasi pembayaran yang besar. Karena dalam kas kecil perusahaan tidak akan membayar mahal untuk transaksi yang kecil. 3. Meringankan pekerjaan karyawan. Pembuatan buku kas memang bisa meringankan pekerjaan karyawan, karena dengan adanya kas kecil membuat pencatatan akan tercatat secara rapi. 4. Mempercepat aktivitas pendanaan. Fungsi kas kecil dalam perusahaan bisa digunakan untuk mempercepat aktivitas pendanaan apabila ada kebijakan perusahaan yang cukup mendadak. Berikutnya ada kegunaan kas bank. Kegunaan kas bank yang pertama, mempermudah akuntan dan auditor dalam pelacakan transaksi secara tunai agar tidak ada penipuan serta rekayasa transaksi. Yang kedua, untuk mengatur jumlah kas kecil atau petty cash agar jumlahnya tidak terlalu kecil dan besar. Yang ketiga, laporan keuangan akan lebih terpantau sehingga pemasukan dan pengeluaran dapat terus diketahui dengan baik. Yang keempat, setiap adanya penerimaan akan langsung dicatat oleh administrasi kas bank dan disetorkan agar tidak terjadi salah catat. Dan yang terakhir, pengeluaran dengan berbagai bukti transaksi akan segera dicatat tersendiri dengan tujuan agar tidak membuat sulit saat membuat laporan keuangan per periodenya. Kemudian ada metode kas kecil. Metode kas kecil dibagi menjadi 2, yaitu ada metode tetap dan metode fluktuasi. Pengertian dari metode tetap. Metode pencatatan kas kecil yang pertama adalah metode tetap, atau istilah akuntansinya disebut Impress Fund System. Maksud dari metode ini adalah sebuah pembukaan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Hal ini biasanya terjadi akibat jumlah dana yang dikeluarkan dengan dana yang dimasukkan sama. Karena itu, saldo kas di dalam petty cash jumlahnya selalu tetap. Dan pengertian metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan petty cash yang pertama, yaitu Impress Fund System atau metode tetap. Metode fluktuasi terjadi karena adanya ketimpangan antara pengeluaran dengan pemasukan, yang mana jumlah uang yang dikeluarkan dengan deposit dana tidak sama. Bisa lebih banyak saldo daripada dana yang dikeluarkan atau sebaliknya. Itu tadi pengertian dari metode tetap dan metode fluktuasi. Berikut ini ada manfaat kas kecil. Manfaat kas kecil yang pertama, mempermudah akuntan mencatat keuangan. Tugas seorang akuntan sangat berat. Salah satunya adalah harus membuat laporan keuangan untuk periode tertentu. Maka dari itu, seseorang akuntan harus memiliki kemampuan menganalisis keuangan yang mumpuni serta memiliki ketelitian yang akurat. Dengan adanya pembukuan petty cash, tentu saja kerja akuntan ketika mencatat keuangan perusahaan menjadi lebih mudah. Karena sistem analisisnya hanya dengan menyatukan data-data keuangan di setiap bidang di dalam perusahaan. Manfaat kas kecil yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan pelangganan. Faedah yang membuat pembukuan ini wajib ada di dalam manajemen finansial usaha. Rapat di kantor adalah lumrah, termasuk rapat eksternal kantor yang diadakan dalam periode tertentu. Penyediaan konsumsi untuk agenda ini perlu dilakukan. Tentunya membutuhkan dana untuk memberikan pelayanan konsumsi yang bagus. Misal, dengan adanya kas kecil, karyawan yang bertugas tidak perlu bingung dan takut suguhan tidak akan memuaskan.
karena semua dana diambilkan dari perusahaan dan nanti akan dicatat di dalam pembukuan. Yang ketiga, untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Tidak dimungkiri, kalau di setiap divisi perusahaan terkadang membutuhkan dana yang harus dipersiapkan dengan cepat. Tentunya divisi ini tidak akan mengajukan dana yang kecil pada perusahaan teras yang dananya sendiri dialokasikan untuk transaksi-transaksi yang besar. Gambar di sini adalah contoh kas kecil. Dan gambar berikutnya ini adalah contoh kas bank. Demikian penjelasan dari saya mengenai kas kecil dan kas bank. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.